Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Benar ya Tuhan, Engkau ciptakan kami dalam kemuliaan. Benar ya Tuhan, itulah mengapa Engkau sangat mengasihi kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Baiklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadilah siang dan jadilah petang, maka terjadilah. Namun ketika Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan menciptakan kita dalam kemuliaan. Satu persatu, sedikit demi sedikit, Tuhan mengukir kita dalam kemuliaan. Tuhan dapat menyuruh batu-batu untuk memuji Tuhan. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan untuk memuji Tuhan. Tapi yang Tuhan sukakan adalah puji-pujian dari kita. Karena kita adalah instrumen surganya. Itulah kenapa doa Bapak Ibu, itulah kenapa doa kita tembus sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Tinggi. Untuk itulah mari kita hargai keberadaan Tuhan. Kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, atas sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita angkat suara kita, puji dan sembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Benar Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami kembali disadarkan bahwa hidup kami adalah penyembahan. Engkau ciptakan kami untuk terkoneksi dengan Tuhan. Engkau ciptakan kami untuk terhubung dengan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, keberadaan-Mu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Maafkan kami
Karena setiap kali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami selalu membawa proposal. Kami selalu membawa keinginan-keinginan kami. Doa-doa kami penuh dengan keinginan-keinginan. Maafkan kami ya Tuhan. Keberadaanmu sudah lebih dari cukup. Bantu kami agar kami dapat berpegang teguh pada iman kami. Karena iman kami terhadap Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Engkau ajarkan, namun juga bersumber dari apa yang Engkau lakukan. Kami tidak mau kembali. Kami tidak mau keluar dari kasih-Mu. Karena Kristus sudah lebih cukup dari apapun. Berikanlah kepada kami pada pagi hari ini hikmat dan pencerahan-Mu, agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu, agar kami memahami hikmat dan setiap rencana yang terkandung dalam panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hai jiwa, diam dan tenanglah. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebajikan-Nya. Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan dan telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Karena Dialah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal dan perkara-perkara yang baik. Sehingga kekuatan Bapak, Ibu, dan saya dapat diperbarui pada pagi hari ini. Dan kita telah ditebus dari hukum dosa dan maut. Dan kita disembuhkannya. Pada pagi hari ini Roh-Nya hadir, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kekuatan kita dapat disegarkan. Tenanglah dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikan saat raksasa itu jatuh. Siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Siapakah yang dapat menentang kita, umat pilihan Allah? Sebab tangan kuatnya sendirilah yang berperang di depan kita.
yang memberangus mulut lawan-lawan kita. Dan Tuhanlah yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Siapakah yang dapat melawan umat pilihan Allah? Yesus Kristus telah mati bagi kita, yang telah bangkit dan naik, kini tinggal di sebelah kanan Allah Bapa, dan diberikan rohnya kepada kita, diam di dalam hidup kita. Janganlah takut. Janganlah takut, hai kawanan domba Allah. Janganlah takut lagi. Karena Allah ada di sini. Allah membungkam semua ketakutan kita. Jangan takut. Sebab Ia yang melepaskan kita. Tenanglah, wahai hati, dan ketahuilah bahwa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan kita. Tenanglah dan percayalah apa yang telah Tuhan katakan. Sebab semua sudah selesai. Mari datang beristirahatlah. Janganlah paksa dirimu untuk berusaha. Sebab Tuhan yang mengerjakan. Jaga posisi iman dan kasih karunia agar terus laras. Janganlah kita takut. Karena Ia ada di sini. Yang membungkam semua ketakutan. Janganlah kita takut. Sungguh cinta dan belas kasihan, damai dan kebaikan Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita ikuti Tuhan. Kita iringi Tuhan. Sebab sungguh cinta dan belas kasihan, damai dan kebaikannya ada bersama dengan kita. Yesus berkata kepada kita, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Karena Ia ingin kita menjadi ahli warisnya. Bukan seorang peminta-minta berkat ataupun peminta-minta mukjizat. Sebab Tuhan inginkan kita sendiri menjadi saluran berkat-Nya, bukan pencari-cari berkat-Nya. Dan Tuhan inginkan kita mengalirkan mata air kehidupan yang terpancar dari dalam hidup kita. Jadi jangan pernah lagi menempatkan diri Bapak Ibu dan saudara sebagai seorang peminta-minta berkat. Tapi tempatkanlah diri kita sebagai pewaris berkat. Lebih lanjut lagi, Ia ingin mengubah setiap orang percaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus anaknya. Mari kita berpegang pada setiap janji Allah dan tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dan sebaliknya, kita malah diperkuat dalam iman. Dan kita bersama-sama memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Bukankah kita semua adalah umat pilihan Allah? Amin. Bukankah kita semua adalah ahli-ahli waris Allah? Amin. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ingat sebuah kisah dalam Alkitab, di mana ketika Yesus mengajak murid-murid ke seberang, dan murid-murid mengambil alih perjalanan, sehingga Yesus tidur di buritan kapal di sebuah tilam. Maka datanglah ombak dan angin besar, ombak dan angin ribut. Murid-murid merasa terancam dan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Sementara gurunya
tetap tidur di buritan kapal bersama-sama dengan mereka. Lalu murid-murid berseru, "Guru, kita akan binasa." Matius 8 ayat 26. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu saat ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu saat ini. Apakah itu hubungan suami atau istri? Hubungan orang tua dengan anak? Hubungan keluarga dengan Tuhan? Atau apakah itu tentang penghidupan? Mengenai pekerjaan? Takut harga bawang naik. Takut BBM melambung tinggi. Takut gak bisa beli susu. Takut hantu. Takut kegemukan. Apapun bentuknya. Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus mengajak murid-murid ke seberang. Maka murid-murid mengikut sertakan Yesus ke dalam perahu mereka. Seringkali kita dalam posisi seperti itu. Kita berpikir bahwa urusan kecil, urusan sepele, tidak perlu melibatkan Yesus. Murid-murid menganggap bahwa air danau, ombak adalah bagian mereka sehari-hari. Sehingga mereka tidak perlu melibatkan Yesus. Mungkin masalah pekerjaan, masalah keluarga adalah kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Sehingga tidak perlu melibatkan Yesus. Mungkin urusan memasak di dapur adalah kegiatan sehari-hari. Sehingga tidak pernah melibatkan Yesus. Mungkin masalah cuci pakaian, goreng tempe atau apapun di dapur adalah kegiatan sehari-hari yang sangat sederhana. Sehingga tidak perlu melibatkan Yesus. Kita mesti sadar Bapak Ibu, bahwa tidak ada perkara yang besar bagi Yesus. Semua perkara adalah kecil bagi Yesus.
ketika kita tidak melibatkan Yesus, mengamuklah angin dan taufan, air danau bergelora. Namun ketika murid-murid mengikut sertakan Yesus, maka Yesuslah yang berdiri dan menghardik taufan dan angin ribut. Mari kita ngambil waktu sedikit merenung. Apakah dalam setiap momen dalam kehidupan kita, kita mengutamakan Yesus? Memilih warna pakaian, memilih sampo atau sabun, memilih odol, memilih menu makanan. Apakah kita melibatkan Yesus? Bahkan ketika kita berdoa, kita hendak mendoakan sesuatu atau seseorang, apakah terlebih dahulu kita bertanya dan melibatkan Yesus? Bahkan ketika kita pelayanan, apakah kita melibatkan Yesus? Atau kita berdiri, kita berjalan sendiri? Sehingga ketika datanglah angin ribut, datanglah permasalahan dalam keluarga, datanglah permasalahan dalam pelayanan, kemudian berteriak, Tuhan gak peduli kalau kami binasa. Mari kita merenungkan hal ini. Luka oleh teman pelayanan, luka oleh suami ataupun istri, luka dalam pekerjaan. Semua dapat terjadi karena yang menjadi center, yang menjadi sentral bukan Yesus, tapi diri kita sendiri. Untuk itulah kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Saya pernah berada di sana. Untuk itulah saya berbagi kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak mengalami hal yang serupa. Namun Yesus berpaling dan memandang Bapak Ibu dan saya, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kitab Matius menuliskan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan tidak melihat betapa fasihnya Bapak Ibu berkata-kata. Tuhan menyelidiki isi hati. Tuhan ada di tempat yang tersembunyi. Dan apapun yang kita sembunyikan, Tuhan tahu itu. Mari kita katakan di depan Tuhan, apa hal yang kita sembunyikan di depan Tuhan. Sebab keterbukaan dengan Tuhan adalah jalan keluar. Katakan setiap keluh kesahmu. Katakan di depan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatimu. Apakah agar pasangan hidupmu mendekat sama Tuhan? Orang tua maupun anak-anakmu. Katakan di depan Tuhan, ini waktunya. Katakan di depan Tuhan. Sebab Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Dari tempat yang tersembunyi. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebab Tuhan melihat isi hati. Ketika dalam perenungan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ada tertulis kamu memukul karena kamu tidak mendapatkan. Kamu tidak mendapatkan karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta untuk kepuasan dagingmu. Apa Tuhan maksudnya? Seringkali saya berpikir, ketika saya menutup mata, ketika saya melipat tangan, ketika saya berkata-kata, itulah berdoa. Meminta-minta kepada Tuhan. Namun sesungguhnya itu bukan berdoa. Itu adalah permohonan. Atau berseru-seru kepada Tuhan atas semua pencapaian-pencapaian yang Tuhan izinkan. Itu juga bukan berdoa. Tapi itu adalah ucapan syukur. Lalu saya bertanya, Tuhan, bagaimana saya harus berdoa? Katakanlah setiap janji-janji Tuhan. Perkatakanlah firman. Itulah berdoa. Sebab Tuhan tidak dapat mengingkari firman-Nya. Sehingga apa yang kita perkatakan
bukanlah iman yang membabi buta, bukanlah iman yang kosong, tapi berlandaskan firman Tuhan. Sehingga Tuhan pasti mengabulkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, mengakui hak kita di depan Tuhan Kristus, mengakui hak kita sebagai anak-anak Allah. Katakan dengan suara yang keras, karena apa yang kita perkatakan semuanya berlandaskan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepadamu Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak Allah. Aku sekarang adalah anak Allah. Aku sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris Allah. Karena aku berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan Engkau Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya dalam hatiku bahwa Engkau Yesus adalah Putra Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan aku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau Yesus adalah Tuhanku. Engkau Yesus menguasai hidupku. Engkau memimpinku. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam Engkau, aku dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, aku hidup, bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Aku memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Aku tinggal di dalam Engkau. Aku hidup di dalam Engkau. Engkau adalah pokok anggur, dan aku adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupanmu Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalamku. Keberadaanmu, kasih ilahimu ada di dalamku. Seperti darahmu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani saya. Demikian pula kehidupanmu Yesus mengalir melalui jiwa dan roh saya.
Aku selalu mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasai aku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Aku adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalam saya. Allah melihat aku di dalam Engkau. Aku adalah buatanmu, Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau Tuhan adalah gembalaku. Engkau telah menjadikan saya sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau, Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak. Karena kedudukan saya benar di hadapan Allah. Saya berada di dalam Engkau, Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau, Yesus Kristus, Tuhanku adalah hikmatku, kebenaranku, pengudusanku, penebusanku. Aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam keluarga atau daerah. Di dalam kehidupan ini melalui Engkau, Yesus Kristus. Di dalam Engkau aku telah memiliki penebusan. Oleh sifat kelahiran baru itu, saya telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir, sedangkan penguasaan Yesus dimulai di dalam kehidupan saya. Pada saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru, saya telah ditebus dari hukum Taurat, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari kematian, dan berkat Abraham menjadi milikku. Penguasaan setan atas hidup saya sebagai ciptaan baru telah berakhir. Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkau Yesus telah memikul kelemahan saya dan menanggung penyakit saya. Oleh bilur-Mu saya telah Engkau sembuhkan. Firman Allah menyatakan saya telah Engkau sembuhkan. Dan kesembuhan ini telah menjadi milikku. Sebab saya di dalam Engkau, Kristus. Hukum kehidupan Kristus Yesus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus sudah mengalahkan iblis untuk saya. Dan saya pasti dapat melakukannya. Sebab saya ada di dalam-Mu. Sebab saya telah di dalam Engkau Kristus.
Engkau yang lebih besar duduk di dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Dan Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Engkau Yesus dari kematian tinggal di dalamku. Allah ada di dalam saya sekarang. Tuhan pencipta ada di dalam saya. Aku adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Melalui Engkau, saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau, Kristus Yesus Tuhan, saya dapat melakukan segala perkara. Karena Engkau Yesus yang menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau Tuhan. Karena kekuatan dari Allah adalah milik saya. Saya telah disalibkan dengan Engkau Kristus Yesus. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus Yesus yang mengasihi saya dan menyerahkan nyawanya untuk saya agar saya hidup. Aku sebagai anak Allah memperhatikan perkataan Tuhan Allahku. Aku arahkan telingaku kepada ucapan Tuhan Allah, agar semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Dan aku simpan itu di lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagiku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Aku buang mulut serong daripadaku, dan aku jauhkan bibirku dari mulutku. Aku mau terus memandang ke depan, dan tatapan mataku ke muka. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau mendengarkan apa yang kami perkatakan, dan Engkau memateraikannya dalam hati kami oleh Roh Kudus. Sekarang tiba saatnya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita dan menjadi bekal perjalanan kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya,
Sama-sama katakan, amin.